lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, pada saat ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema orang-orang Majus dari Timur dengan bahan bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Pendeta Hedra dan juga ada 3 kakak-kakak yang akan menyajikan metode di kelas Batita Balita, kelas kecil, dan kelas besar. Ada Kak Yemima, ada Kak Esther, dan juga ada Kak Purnawan. Program persiapan guru sekolah minggu ini kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mempersiapkan bahan kami untuk menyampaikan firman-Mu, orang-orang Majus dari Timur. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang dipercaya untuk membekali setiap kakak-kakak yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami dimanapun berada. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dengan tema orang-orang Majus dari Timur, bahan bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari silakan. Terima kasih Kak Santi. Salam semua kakak-kakak. Kita akan membahas firman Tuhan dan saat ini kita akan membahas Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita buka Alkitab. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sebuah kisah yang sangat kita kenal. Kita coba baca dan kita temukan apa-apa yang jadi penting dalam pelayanan kita pada saat ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan yang berbagi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan membahas soal orang-orang Majus dari Timur. Dan ada beberapa hal penting yang saya mau ajak kakak-kakak untuk bersama-sama mengamati firman Tuhan pada bagian-bagian ini. Kita melihat pada ayatnya yang pertama disebutkan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur. Jadi orang-orang Majus ini keterangannya nggak tahu nih ya, nggak spesifik nama lokasinya, tapi disebutkan dari timur ya. Mungkin mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan dalam kalimat ayatnya yang pertama ini, sesudah Yesus dilahirkan. Jadi ketika Yesus dilahirkan, bintangnya muncul, dan mereka menganalisa, dan mereka memulai perjalanan setelah Tuhan Yesus lahir itu. Dan ini
yang menjadi penuntun mereka ya, bintang dari timur itu. Kalau bicara soal bintang dari timur, maka mereka jadikan itu pandu, dan ini yang menarik justru ya, karena mereka orang-orang yang bukan orang-orang sekitaran Yehuda, mereka lokasi jauh, dan mereka dipandu dengan kemampuan mereka untuk menganalisa. Jadi orang-orang Majus ini adalah bangsa yang lain, kira-kira begitu ya. Orang-orang besar dari tempat lain. Dan ini menjadi tegas sekali apa yang dinubuatkan di Yesaya misalnya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Atau apa yang disebutkan di dalam Efesus misalnya ya, orang-orang bukan Yahudi, karena pemberitaan Injil dan seterusnya, semuanya menegaskan soal bahwa mereka, orang-orang lain itu datang. Jadi ada begitu banyak Tuhan menggerakkan banyak orang untuk memberi dukungan atau persembahan atau pengakuan akan Yesus sebagai Raja ini. Saya berbagi sedikit ya. Di tempat pelayanan saya yang lalu di Cianjur, sering saya mendengar para lansia berbagi ya pengalaman imannya. Ada macam-macam ya. Bahwa persekutuan misalnya menjadi tempat dia merasakan pertolongan Tuhan dalam sakitnya, tapi bisa memberkati ya, dan memuliakan nama Tuhan, misalnya Ibu Heni dan Pak Pardede ini, atau ada ibu yang satu ini ya bersyukur karena masih dalam masa tua tapi bisa melayani ya, itu persembahan dirinya. Dan ada banyak sekali ya yang kita percaya bahwa ada cara-cara Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk membuat hal-hal yang mungkin biasa, hal-hal yang umum, hal-hal yang mungkin bagi kita sesuatu yang biasa, tapi menjadi sebuah persembahan. Sama seperti orang Majus yang kemampuannya adalah astronomi. Tapi dengan kemampuan itu ia memberikan persembahan, menuntun mereka datang kepada Yesus. Jadi banyak hal bisa dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Masuk juga kakak-kakak yang bisa nyanyi, bisa main musik, atau mengajar bercerita, kemampuan bercerita, itu sesuatu yang juga luar biasa, bisa menjadi sebuah persembahan. Jadi kalau bicara soal orang-orang Majus pada saat ini, maka pesan yang pertama yang penting adalah semua orang bisa tergerak untuk memberikan persembahan dengan kemampuannya masing-masing. Kita lanjut lagi ya, teks firman Tuhan disebutkan pada ayat yang keempat, dikumpulkanlah oleh Herodes orang-orang ahli, untuk cek ya apa yang dikatakan orang-orang Majus ini ya, dan mereka diskusi dan mereka menemukan ya. Jadi ayat yang kelima disebutkan benar di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah suci. Yang menarik adalah orang-orang ahli ini tahu loh ya bahwa di kitab suci disebutkan itu. Tapi tidak ada satupun yang tergerak untuk menyembah Tuhan. Mereka para imam yang tahu tentang kebenaran hadirnya seorang Mesias, tapi mereka nggak tergerak. Kontak sekali dengan para orang Majus yang jauh-jauh dengan keahliannya tergerak untuk menghampiri dan memberi persembahan. Yang lainnya lagi, kakak-kakak, ayat 7 misalnya, Herodes nampaknya menjadi percaya bahwa ini adalah benar-benar Mesias. Tapi yang menarik dalam bacaan ayat yang ke-7 dan ke-8, dia menyuruh orang Majus untuk pergi dan selidiki, tapi dengan maksud sesuatu yang kita nggak tahu ya maksudnya apa, tapi nampak dia tahu, tapi dia nggak pergi, malah nyuruh dulu. Silakan pergi dulu ya, nanti kalau udah ketemu tunjukin ya. Ada orang yang tahu dan nggak bergerak, ada yang tahu juga Herodes udah yakin, tapi dia juga nggak bergerak begitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diberikan sebagai persembahan tapi tidak dilakukan. Bahkan sesuatu, kalau kita meneruskan bacaan kita pada ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu membohonginya, maka dia sangat marah. Dia tahu ada Mesias atau ada raja yang lahir, yang orang Majus sekalipun yang perjalanannya jauh menyembah, tapi dia malah justru menolak itu. Bahwa kebenaran firman Tuhan membuat perasaan Herodes ini terancam dan akhirnya dia nggak bisa menyembah. Teman-teman, kalau bicara soal persembahan ya, kan banyak ya ajakan-ajakan untuk memberi persembahan. Mungkin kita langsung tahu ya, sekarang aja di media sosial misalnya,
teman-teman kalau buka di medsos langsung tuh muncul ya, dari kawan berbagi.org misalnya, dari kitabisa.com, atau kampanye-kampanye dukungan dana yang muncul di banyak platform ya. Itu sebenarnya ruang-ruang yang bisa kita tunjukkan juga untuk mendukung ya. Beberapa gereja bahkan menggunakan platform-platform crowdfunding ini untuk mengajak halayak untuk mendukung ya. Ini ada ruang banyak. Jadi kita tuh sekarang kalau mengatakan kebutuhan gereja apa ya, kayaknya tuh udah sangat mudah kita tahu informasi itu karena derasnya begitu banyak informasi yang ada. Sayangnya nggak banyak orang yang tergerak untuk melakukan itu, memberikan persembahan. Ini sama seperti para ahli Taurat, para imam-imam, Herodes sendiri juga yang kontras sekali dengan orang Majus. Jadi kalau yang pertama banyak hal yang bisa digerakkan Tuhan untuk menjadi persembahan bagi Tuhan, maka kalau udah tahu ya bergerak dong ya, jangan diem aja kalau udah tahu. Terakhir nih kakak-kakak, mari kita melihat konsistensi dari orang-orang Majus. Disebutkan begini. Di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, ya jadi bintang yang mereka jadikan pandu itu di kota itu, mereka lihat lagi dan ada sebuah tempat, menunjukkan sebuah tempat, mungkin ya spesifik rumahnya, mungkin nggak tahu deh ya, gimana tuh hitungan astronominya. Tapi itu menunjukkan satu tempat yang pasti bukan istana. Realita yang mereka temukan berbeda mungkin dengan apa yang mereka bayangkan. Tapi itu tidak mengubahkan kerinduan mereka memberikan persembahan. Ditunjukkan ayat 10, bersukacitalah mereka. Dan ayat yang berikutnya disebutkan mereka lalu sujud menyembah. Jadi dia nggak berubah dari perjalanan awal dari rumahnya di timur itu sampai dengan entah berapa tahun ya, kalau kita melihat teks kita ketika Yesus berumur 2 tahun misalnya, itu sudah jadi anak ya, dalam tanda petik bukan bayi ya, anak itu disebutkan. Jadi perjalanan ini cukup panjang, cukup lama, dan ternyata mereka nggak tergoyahkan dengan realita yang ada. Nah, dari teks ini kita belajar bersama bahwa pesan yang kuat sekali dalam soal memberi persembahan ini, bahwa semua orang bisa tergerak untuk memberi persembahan. Kakak-kakak yang mengenal Tuhan pasti juga begitu. Kakak-kakak yang tahu betapa pentingnya memberi persembahan harusnya tergerak juga. Dan kalau ternyata ketika kita memberi persembahan ada banyak sekali hal-hal yang jauh dari realita yang ideal, jangan pernah berubah. Teguhkan diri jika realita tidak seindah yang terbayangkan ya. Yang penting kita memberikan persembahan dan kita sudah memberikan dengan tulus, maka ya kita mau semua gerak itu adalah gerakan untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kakak-kakak, untuk adik-adik yang kita akan layani, kita akan menyampaikan kepada adik-adik bahwa apa yang kita bahas dalam firman Tuhan ini, kita pengen adik-adik itu mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang disembah, dan orang Majus menyembahnya melalui memberi persembahan. Mas, kemenyan, dan mur, begitu ya. Itu akan kita jadikan tujuan bagi kelas anak-anak Batita dan Balita. Bahwa Tuhan disembah melalui pemberian persembahan. Yang kelas kecil dan kelas besar, kita akan mengajak adik-adik untuk mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ada begitu banyak ya, yang bisa kita jadikan sebagai wujud persembahan kita. Persembahan diri, persembahan waktu, persembahan materi, ya, persembahan tenaga, talenta-talenta kita, dan banyak hal lainnya. Itu yang menjadi bahasan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Semoga ini memberkati. Saya kembalikan ke Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan tema orang-orang Majus dari timur. Kita mau bersiap saja menuju kelas Batita Balita. Sudah ada Ibu Esther yang menanti akan menyajikan ide-ide kreatif nih di kelas Batita dan Balita. Ibu Esther ini basis jemaat GKI Kepaduri dan figur yang sangat penting yang berada di balik ide-ide yang kreatif di program Giku-Giku. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi kakak-kakak dimanapun berada dalam program persiapan guru sekolah minggu. Bahan ajar pada saat ini dengan tema orang-orang Majus dari Timur yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita menuju Ibu Esther di kelas Batita dan Balita. Mari Ibu Esther. Salam jumpa kembali kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk kelas balita, tujuan kelas balita dan batita yang telah disampaikan tadi, yaitu anak mengetahui Tuhan disembah melalui persembahan terbaik dari orang Majus. Karena ini kelas batita dan balita, kita hanya menyampaikan cerita saja agar anak mengetahui. Nah, tapi di sini saya melihat kita punya tantangan yang lumayan serius juga, karena anak-anak balita mungkin belum paham yang namanya siapa itu orang Majus, kemudian juga mungkin persembahan terbaik itu apa. Itu tantangan kita bagaimana agar kita dapat menyampaikannya dengan baik dan mereka dapat mengerti. Dan untuk penyampaian cerita, saya mengusulkan kita menggunakan virtual background, karena di sini saya mengusulkan anak-anak ikut terlibat dalam bercerita, sehingga ketika anak-anak melihat layar monitor, anak-anak merasa ada di dalamnya. Dimulai dengan saya mengawali dengan cerita dengan background seperti ini. Adik-adik, ada orang-orang pintar ini. Ini adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat. Wah, lihat tuh. Kita agak muter supaya mereka memperhatikan satu demi satu orang-orangnya. Lihat, mereka adalah kumpulan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang bijak. Tapi coba perhatikan wajahnya, wajah mereka. Mereka apakah sedang bergembira? Apakah lagi bingung? Atau lagi marah? Coba perhatikan lagi. Wah, kalau kakak melihatnya sepertinya lagi bingung ya. Hah? Mereka kan orang-orang pintar. Ternyata mereka melihat sesuatu yang aneh, adik-adik. Apa ya itu yang aneh? Ayo kita perhatikan apa yang aneh yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Hah? Apa yang aneh? Wah, kayaknya tidak ada yang aneh ya. Apa yang aneh ya? Ini bintang-bintang, banyak di luar bintang-bintang. Wah, nampak luas sekali. Ada gunung. Lalu ada apa yang aneh ya? Hah? Kita bergeser ke sini. Coba perhatikan. Ada apa yang aneh? Apa yang dilihat oleh orang-orang Majus ini?
bintangnya kok terang sekali ya, berbeda dari yang lain. Wah, karena mereka mencari-cari, apa ya ini artinya ya? Mereka mencari di buku, lihat-lihat, baca-baca. Ternyata mereka ketemu. Adik-adik mau tahu apa yang mereka temukan? Ternyata tanda bintang terang ini adalah tanda bahwa seorang raja baru telah lahir. Wah, betapa gembiranya orang-orang Majus ini karena ada raja baru lahir, dan pasti raja ini adalah raja yang hebat banget. Mengapa? Karena pertandanya aja bintangnya terang sekali. Nah, akhirnya mereka sepakat, gimana kalau kita ketemukan raja baru yang dilahirkan itu? Oke, setuju. Dan tapi kita harus membawa sesuatu dong, karena ini adalah raja yang hebat. Wah, bawa apa ya? Tentunya mereka sudah punya barang-barang yang istimewa. Ini adalah persembahan yang biasa dipersembahkan untuk raja. Ada emas, mur, dan kemenyan. Wah, mereka langsung bawa ini. Apa adik-adik yang dibawa? Ayo sebutkan. Ajak anak-anak untuk menyebutkan emas, mur, dan kemenyan. Wah, bagus ya hadiah yang dibawa. Ya, ini adalah hadiah yang terbaik karena dihadiahkan untuk seorang raja. Ayo, adik-adik mau ikut orang Majus untuk berjumpa dengan raja yang baru dilahirkan? Ayo, orang-orang Majus tentu jalan jauh nih, karena dilihat bintangnya itu jauh sekali. Wah, pasti lelah. Mereka menggunakan kendaraan bukan mobil, bukan juga motor. Zaman dulu belum ada. Mereka menggunakan kendaraan apa? Unta. Nah, ajak adik-adik yang di rumah untuk ikut terlibat menggunakan guling, menggunakan tongkat sapu untuk dibayangkan itu sebagai kendaraannya, sebagai untanya. Ayo, sekarang bawa gulingnya, bawa tongkatnya, anggap ini adalah unta ya. Kita mau berjalan. Berjalan mencari siapa? Berjalan mencari siapa? Mencari raja baru yang baru dilahirkan. Panduannya apa? Bintang. Nah, ayo. Are you ready? Siap? Ayo kita jalan. Ajak anak-anak berjalan mengarah kepada bintang. Ayo. Ke sini. Wah. Capek nggak? Belum ya, belum capek. Ayo terus. Bintangnya masih ada tuh. Ayo terus. Hah? Kok hilang bintangnya? Ayo kita cari lagi. Mana bintangnya? Oh, ayo. Sekarang balik arah. Balik lagi arah. Ini bisa dijadikan permainan bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan karena anak-anak ikut bergerak. Wah, sepertinya sudah mulai dekat. Ayo semangat. Capek kah? Ada yang udah capek? Wah, semangat. Orang Majus tentu lelah karena perjalanannya itu lama sekali. Kalau kita sekarang sebentar karena disingkat ya. Wah, terus berjalan. Siapa yang masih semangat?
Ayo, kasih senyumnya. Wah, sebentar lagi. Tiba-tiba itu di mana nih? Wah, ternyata bintang itu ada di atas sebuah kota. Kotanya namanya apa? Kota Yerusalem. Wah, kita harus masuk ke kota ini nih. Masuk ke kota ini. Tapi ketika masuk kota, mereka bingung di mana ya bayi yang lahir itu. Mereka tanya sana, adakah yang tahu seorang raja baru dilahirkan? Apakah ada yang tahu di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ayo, sekarang kalian juga tanya kepada orang-orang yang ada di rumah. Ajak anak-anak untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar. Mereka jadi ikut terlibat. Orang-orang di kota Yerusalem menjadi gempar. Ada raja yang baru dilahirkan. Siapa dia? Dan ada yang melaporkan kepada raja. Di situ ada Raja Herodes. Raja Herodes dilaporkan. Wah, Raja Herodes tentu tidak senang. Apa? Ada raja. Aku kan raja. Tidak bisa. Raja yang baru lahir itu harus dibunuh. Wah. Harus dibunuh. Raja Herodes mau membunuh raja yang baru dilahirkan itu. Karena dia tidak suka ada raja baru. Harus dia yang jadi raja. Raja Herodes menyusun rencana. Katakan kepada orang-orang Majus, kalau nanti ketemu, berjumpa dengan anak itu, harus beritahukan kepadaku. Padahal Raja Herodes mau membunuh anak itu. Ya, tapi orang Majus belum tahu tuh. Jadi orang Majus terus berjalan mencari di mana ya bayi yang baru dilahirkan itu. Ternyata kok bintangnya itu bersinar di satu rumah. Wah, itu dia. Ayo, kita udah selesai. Itu dia rumahnya. Wah, ternyata rumah siapa nih? Rumah siapa ya? Wah, ternyata ini adalah rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan inilah anak yang dicari itu. Ada yang tahu anak ini namanya siapa? Anaknya Bapak Maria dan Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Anak namanya Yesus. Nah, ia adalah anak Allah. Orang Majus ini tentu senang sekali. Turun dari untanya. Ayo, ditaruh gulingnya tadi. Tongkatnya juga ditaruh. Kita sudah sampai. Ayo kita masuk ke rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jangan lupa, tadi persembahannya apa? Mazmur dan kemenyan. Ayo kita menyembah dan memberi persembahan kepada bayi yang baru dilahirkan ini, yaitu Yesus Kristus. Ayo kita menyembah. Ajak anak-anak untuk menyembah. Setelah itu bisa kakak-kakak mengakhiri cerita dengan bernyanyi, Bayi Yesus aku sayang padamu, ya. Balak dan gembala sayang padamu, orang Majus juga sayang padamu, semua orang juga sayang padamu. Demikian usulan cerita untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi.
Terima kasih Bu Esther atas ide-ide yang kreatif di kelas Batita Balita. Kita meluncur menuju KY5, basis jemaat GKI Pengampon Cirebon sebagai calon pendeta akan menyajikan ide-ide kreatif di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema orang-orang Majus dari Timur. Dari bahan bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita menuju KY5 yang sudah bersiap di kelas kecil. Mari, KY5. Halo, salam kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang saat ini mengikuti persiapan guru sekolah minggu. Bertemu kembali dengan saya Yemima Karisma. Nah, saat ini kita mau bersama-sama melakukan persiapan bagaimana metode memberikan pengajaran kepada anak-anak guru sekolah minggu dengan tema orang-orang Majus dari Timur. Nah, saya akan mengajak kita untuk kembali memaksimalkan virtual background Zoom, baik yang bergerak maupun yang standar, ataupun kita bisa memanfaatkan PPTS virtual background di dalam penyampaian cerita firman Tuhan kali ini. Nah, dengan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 1-12, kita menemukan sebenarnya ada kisah yang menarik yang menjelaskan bahwa ada orang-orang Majus yang berupaya untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Tapi untuk kelas kecil sendiri rasanya bacaan ini cukup panjang ya, 12 ayat kalau dibacakan secara rinci untuk anak-anak kelas kecil. Maka rasanya kita bisa mengemasnya untuk dibaca sekaligus di dalam penceritaan ulang dengan lebih menarik. Maka pada saat ini saya akan menyampaikan metode ajar dengan kembali menggunakan Zoom ya, dan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, virtual background bergerak biasa atau PPTS virtual background. Jadi kita bisa menggunakan sebagai awal kita menyampaikan cerita, kita bisa menggunakan virtual background dengan bintang bergerak pada malam hari seperti ini. Jadi seperti ini, ketika saya memasang virtual background bintang yang bergerak pada malam hari contohnya, kita bisa langsung menyapa anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik, ada yang bisa tahu nggak kakak ada di mana nih? Wah, kok kayaknya gelap ya? Hanya ada bintang-bintang di langit. Duh, jadi takut nih kalau sendirian di malam gelap begini. Tapi kenapa harus takut ya? Dulu aja bintang-bintang di langit jadi penerang dan petunjuk arah loh buat orang-orang Majus jalan di malam hari. Sekarang sih kita bisa pakai apa adik-adik? Wah, sekarang kita udah canggih, kita punya HP, kita bisa pakai Google Maps. Tapi zaman dulu mana ada Google Maps, HP aja belum ada. Nah, tapi adik-adik tahu nggak kenapa kok orang-orang Majus jalan malam-malam dengan bantuan bintang? Lalu kemudian kita bisa mengganti virtual background kita dengan background orang maju yang bertemu dengan Herodes. Baru kakak-kakak sekolah minggu bisa melanjutkan dengan membacakan ayat yang pertama sampai kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat
bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Nah, ayat itu bisa dibacakan dengan menggunakan virtual background atau PPT for virtual background yang mendukung anak-anak memahami situasinya. Nah, lalu kita bisa lanjutkan karena Raja Herodes pun sebenarnya nggak tahu di mana ya posisi bayi Yesus saat ini. Jadi Raja Herodes ini menyuruh orang-orang Majus melanjutkan perjalanan, menemukan bayi Yesus dan mengabarkan kembali kepada Herodes kalau mereka sudah menemukan. Nah, kemudian kita bisa kembali mengajak anak-anak untuk tur malam gitu ya. Kita kembali berjalan seakan-akan kita adalah orang-orang Majus, berjalan di malam hari dengan bintang yang bergerak, melanjutkan perjalanan mengikuti bintang di malam hari untuk menuju tempat bayi Yesus dilahirkan. Jalan, 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 jalan terus sampai akhirnya mereka bersuka cita. Kakak-kakak sekolah minggu bisa kemudian melanjutkan dengan membaca ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Lalu anak-anak sekolah minggu bisa diajak berinteraksi mengenai emosi. Bersukacita itu seperti apa ya adik-adik? Lalu mereka bisa mengekspresikan emosi mereka. Nah, kakak-kakak sekolah minggu bisa menanyakan dan bisa kemudian menjelaskan kenapa kok mereka bersukacita. Lalu kita bisa menjelaskan bahwa mereka akhirnya bersukacita karena ketemu loh sama bayi Yesus, ketemu jalan ke tempat bayi Yesus ini, dan ini bagian terpentingnya adik-adik. Mereka bisa memberikan persembahan terbaik kepada Yesus. Nah, kita bacakan kembali ayat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, jadi apa saja yang diberikan oleh orang Majus sebagai persembahan adik-adik? Nah, biar anak-anak juga memberikan interaksi, ada emas, kemenyan, dan mur. Cuma 3. Tapi itu adalah persembahan terbaik yang diberikan oleh orang Majus dengan menempuh perjalanan panjang, malam-malam, gelap, bantuannya cuma bintang. Tidak mudah, tapi itu semua dilakukan untuk ketemu sama Yesus. Nah, di sini, di titik ini, kakak-kakak sekolah minggu bisa kembali memberikan penekanan penting bahwa persembahan orang Majus merupakan persembahan yang terbaik. Bukan karena dilihat dari jenisnya, tapi dilihat dari hati, dari ketulusan, dan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita bawa persembahan buat Tuhan, nanti anak-anak sekolah minggu juga bisa diberikan penekanan. Nggak perlu malu kalau uangnya sedikit. Atau sebaliknya, nggak perlu sombong kalau kita punya uang yang banyak untuk diberikan buat persembahan. Karena yang paling penting bukan hanya soal nilainya, soal jumlahnya, tapi juga soal apakah kita benar-benar tulus memberikannya, sama seperti orang-orang Majus. Nah, dengan penekanan itu, kakak-kakak guru sekolah minggu diharapkan meskipun masih online ataupun sudah mulai onsite, sudah mulai berjalan secara onsite, anak-anak sekolah minggu itu juga sudah dapat memberikan persembahan dengan tulus, belajar dari orang-orang Majus yang memberikan persembahan kepada Yesus. Bisa dengan cara itu tadi ya, kakak-kakak guru sekolah minggu mengoptimalkan virtual background bergerak biasa ataupun PPTS virtual background. Selamat melayani dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Yemima untuk ide-ide kreatif di kelas kecil. Kita mau menuju Kak Purnawan di kelas besar yang sudah bersiap nih. Kak Purnawan ini basis jemaat di GKI Klaten. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema orang-orang Majus dari Timur yang diambil dari bahan bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sudah siap Kak Purnawan di kelas besar. Mari Kak Purnawan. Hai, berjumpa lagi dengan saya Purnawan Kristanto. Kali ini saya akan menyampaikan usulan pembelajaran untuk kelas besar, yaitu cerita orang Majus dari Timur yang diambil dari perikop Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adapun tujuan pembelajarannya agar anak-anak belajar memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jika sekolah minggu onsite atau luring, kakak-kakak dapat memulai cerita dengan menunjukkan kemenyan atau bisa juga memakai hiu. Biarkan mereka mencium baunya. Boleh juga membakar sedikit saja kemenyan itu, sekadar supaya anak-anak tahu aroma kemenyan atau dupa. Sampaikan kepada anak-anak bahwa kemenyan atau dupa merupakan barang dagangan yang mahal. Jika sekolah minggu online, maka kakak-kakak dapat memulai cerita dengan menunjukkan benda-benda yang terbuat dari emas. Misalnya cincin, gelang, atau kalung. Sebutkanlah berat emas tersebut. Misalnya berat cincin adalah 3 gram. Setelah itu, ajak anak-anak untuk bersama-sama mencari tahu berapa harga emas per gram dengan mencari tahu di Google. Harga emas saat video ini dibuat adalah 855.000 per gram. Jika berat cincinnya 3 gram, maka harga cincin itu sebesar 3 kali 855.000 sama dengan 2.565.000. Untuk transisinya, sampaikan bahwa ini adalah salah satu benda mahal yang diberikan oleh orang Majus kepada kanak-kanak Yesus. Selanjutnya, putarlah video animasi yang dapat diunduh dengan mengeklik link pada deskripsi. Hadiah untuk bayi Yesus. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian orang-orang yang pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri kembali ke kota mereka masing-masing. Yusuf dan Maria pindah ke dalam sebuah rumah. Suatu hari mereka kedatangan tamu dari sebuah kota di timur yang jauh sekali. Tamu itu adalah orang-orang Majus. Mereka mengikuti sebuah bintang yang terang untuk bertemu dengan Yesus kecil. Mereka sujud dan menyembah putra Tuhan satu-satunya, lalu memberikan hadiah yang mahal berupa emas, mur, dan kemenyan. Adik-adik, menurutmu mengapa orang-orang Majus itu datang untuk menemui Yesus kecil? Pada bagian akhir animasi terdapat pertanyaan, mengapa orang-orang Majus itu datang untuk menemui Yesus kecil? Jika sekolah minggunya onsite atau luring, bagikan post-it note dan spidol kepada anak-anak. Kalau tidak punya kertas post-it note, kakak-kakak dapat memakai kertas lipat. Mereka menuliskan jawabannya pada kertas post-it note, sedangkan jika online atau daring, maka anak-anak menuliskan jawabannya pada kolom chat. Lalu kakak-kakak mengulas jawaban anak-anak. Setelah itu akhiri ulasan dengan menyampaikan bahwa orang Majus memandang Yesus sebagai yang istimewa. Kalau kita memandang Yesus dengan cara yang sama, maka pasti kita pun akan memberi yang terbaik. Persembahan terbaik seharusnya bukan hanya soal materi yang diberikan, persembahan yang terbaik justru terletak pada sikap dan cara memberi, yaitu hormat kepada Tuhan. Yang lebih penting adalah memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh anak, yakni diri dan kehidupannya, baik melalui kepandaian, sikap dan perilaku, atau pelayanannya di gereja. Nah, pada aktivitas, maka anak-anak diajak untuk curah gagasan atau brainstorming, yaitu memikirkan persembahan yang dapat diberikan oleh anak-anak kepada Tuhan. Pasanglah target agar anak-anak dapat mengumpulkan 10 ide persembahan terbaik. Untuk aktivitas luring atau onsite, kakak-kakak dapat menggunakan cara post-it note lagi. Untuk daring,
Kakak-kakak dapat juga memakai kolom chat di Zoom, tapi akan lebih seru jika menggunakan mentimeter.com. Bagi kakak-kakak yang belum tahu cara menggunakan mentimeter.com, silahkan lihat video tutorialnya di YouTube. Nah, demikian usulan rencana pembelajaran dari saya. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak. Sekian dulu dari saya, Purnawan Kristanto. Selalu semangat, tetap sehat, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk ide-ide kreatif di kelas besar. Sudah selesai semuanya, dari mulai bahasan Alkitab sampai ide-ide kreatif di setiap kelas. Kita tiba di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk saat ini kami boleh melakukan persiapan bersama. Engkau berkati setiap anak-anakmu yang kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, terima kasih Kak Esther, Kak Yemima, dan Kak Purnawan, dan kakak-kakak semua. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.